Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Lubis dengan NPM 235111084. Saya merupakan mahasiswa dari program studi manajemen kelas B sore di Universitas Dharma Wangsa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ringkasan materi dari mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Umar Hamdan Nasution, SE MM. Baik, yang saya sampaikan kali ini berjudul model dan prosedur penelitian ekonomi yang merupakan materi pada bab 2. Materi ini membahas beberapa poin penting sebagai berikut. 1. Metode penelitian. Pengertian model. Model adalah tiruan dari objek nyata dalam bentuk yang disederhanakan untuk tujuan studi atau prediksi. Model yang menyederhanakan kenyataan agar lebih mudah dianalisis. Jenis-jenis model. 1. Model sistem, alat untuk menjawab pertanyaan tentang suatu sistem tanpa eksperimen langsung, contoh menilai karakter seseorang sebagai baik gitu. Kedua, model mental didasari pada pengalaman, perasaan, contoh mengemudi. Ketiga, model verbal digambarkan lewat kalimat, contoh jika suhu bunga naik, pengangguran juga naik. Keempat, model matematika menyatakan hubungan antara variabel secara kuantitatif, contoh hukum Newton atau hukum OHM. Model penelitian sosial, yaitu tujuannya untuk memahami perilaku dan pemikiran masyarakat untuk kebutuhan perencanaan kebijakan atau evaluasi. Jenis penelitian sosial. 1. Kualitatif, yaitu metode seperti etnografi, wawancara, studi kasus. Kedua, bertujuan memahami makna sosial. Ketiga, data dikumpulkan melalui interaksi langsung. Kedua, kuantitatif, yaitu metode survei, eksperimen, korelasi, data disajikan dalam bentuk angka atau statistik, tujuan menghasilkan kesimpulan umum. Ketiga, premier, data dikumpulkan langsung oleh penelitian, survei atau polling. Keempat, sekunder, menggunakan data dari pihak lain atau laporan berita jurnal. Teknik survei, yaitu ada 1. Waktu lama, sampel tetap. Kedua, 1 waktu, banyak respon berbeda. Ketiga, itu ada kolerasi, menguji hubungan antara variabel tanpa intervensi. Teknik lainnya, eksperimen, yaitu meneliti sebab akibat antara variabel. Kedua, wawancara formal. Ketiga, observasi, penelitian mengamati langsung aktivitas peserta. Model penelitian manajemen, yaitu 1. Ada pendekatan normatif, yaitu fungsi manajemen, yaitu 1. Planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting. Model manajemen menurut Miles, yaitu tradisional, manusia dianggap pasif, perlu pengawasan. Kedua, human relation, manusia ingin dihargai, butuh motivasi. Ketiga, human resource, manusia kreatif dan bertanggung jawab. Kedua, pendekatan deskriptif, yaitu 1. Personal. Kedua, interaktif. Ketiga, administratif. Keempat, teknis. Pendekatan manajemen publik, yaitu ada fokus pada hasil dan efisiensi. 2. Mengurangi birokrasi. Ketiga, melibatkan sektor swasta. Keempat, gunakan evaluasi kinerja yang sistematis. Model penelitian akuntansi, yaitu ada 1. Dasar teori akuntansi atau Vernon Camp, yaitu teori akuntansi mencakup 1. Postulat dasar. Kedua, tujuan akuntansi. Ketiga, standar atau prinsip laporan. Keempat, ada prosedur akuntansi. Pendekatan teori, 1. itu semantik, yaitu menjelaskan makna istilah akuntansi, contoh nilai wajar, harus punya interpretasi yang disepakati. Kedua, sintaktik, yaitu menjelaskan struktur dan praktik pelaporan, contoh sistem biaya historis. Ketiga, pragmatik, yaitu menilai bagaimana informasi akuntansi mempengaruhi keputusan. Penalaran dalam penelitian ada 1. Penalaran abduktif, yaitu dugaan terbalik dari fakta yang tersedia, contoh seorang batuk mungkin flu. Kedua, itu ada penalaran induktif, dari fakta khusus kesimpulannya umum, contoh semua hewan yang diamati punya mata, semua hewan punya mata. Ketiga, penalaran dedukatif, yaitu dari teori umum kesimpulan khusus. Selanjutnya ada paradigma penelitian ekonomi. Paradigma, yaitu cara pandangan terhadap realitas penelitian, yaitu 1. ada positivisme, yaitu dunia objektif, tujuan mengukur dan menjelaskan realitas. Metode statistik, survei, regresif, contohnya menguji hubungan upah dan produktivitas.
Kedua itu ada interprektivisme, yaitu dunia yang dibentuk oleh pelaku. Tujuannya untuk memahami makna sosial. Metode itu wawancara, observasi, dan etnografi. Ketiga itu ada teori kritis, yaitu dunia yang dipengaruhi oleh tersembunyi. Tujuannya membongkar ketimpangan kekuasaan. Metode yang dipakai itu ada analisis teks. Nah, ini ada gambarnya, nanti kita bisa lihat paradigmanya. Oke, kita lanjut untuk tahapan penelitian ekonomi. Penelitian adalah proses sistem untuk menjawab masalah, yaitu satu, ada langkah-langkahnya seperti identifikasi masalah, justifikasi pentingnya masalah, tentukan tujuan dan kontribusi penelitian, kembangkan karangan pemikiran dan hipotesis, susunan desain metodologi, diskusi proposal, kumpulan data, analisis dan interpretasi data, simpulkan data, evaluasi hasilnya, buat laporan akhir dan rekomendasi. Baik, nah 3 tahap umum, yaitu 1 proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, laporan hasil penelitian. Nanti ada gambar diagram alur proses penelitian yang menjelaskan secara visual urut kegiatan penelitian dari awal hingga pelaporan. Baik, ini untuk gambarnya, kita bisa lihat. Demikian ringkasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat, menambah pemahaman kita dalam menyusun dan melakukan penelitian ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.